Yang kita pengen tahu kan sebenarnya cukup jelas dari Reels lu mengenai tentang pasal-pasal, terus lembaga kolektif, terus visi. Kolektif, Cuma kan kemarin itu isunya kan berawal dari Agnes. Iya betul. Isunya kan berawal dari Agnes. Iya betul. Kayak kebagi dua nih jadinya gue lihat. Iya, itu dia pemahamannya yang enggak. Jadi sebenarnya gini, kita juga waktu awal-awal kan udah ada friksi juga ya antara penyanyi sama pencipta itu. Tapi karena kita tahu biasanya nggak gitu, jadi kita diem-diem aja. Nah begitu di persidangan ternyata yang kita pahami itu berbeda, baru kok gitu ya? Nah baru kita yang benernya gimana nih? Karena itu berangkat dari, kalau gue tambahin dikit. Tapi ini kan pemahaman yang awam aja dulu, umum. Kan biasa, kan itu performing rights. Jadi kalau misalnya performing rights itu kan ada bisa terjadi di banyak tempat. Di kafe, di restoran, misalnya di ruang tunggu bioskop, di lobi hotel segala macam. Itu kena copyright, performing rights juga. Umum. Yang bayarnya yang punya tempat kan. Oke, harusnya yang punya tempat, iya. Gitu. Jadi makanya selama ini yang kita berpendapat juga yang punya tempat itu yang bikin konsernya. Nah, di luar negeri juga begitu semuanya. Makanya agak loh, kenapa di sini dibikin penyanyi yang bayar ya gitu. Kenapa bisa jadi penyanyi yang bayar? Ada teori baru sih sebetulnya. Jadi itu yang oke. Sebenarnya gue gak masalah ya, maksudnya kita semua nggak masalah. Misalnya ada usulan baru, karena kan ya usulan tuh siapa tahu untuk kebaikan kan ya. Cuma yang bikin bingung adalah yang bikin peraturannya kok nggak ngomong ini boleh apa nggak. Prakteknya aja nih yang jadi problem. Ya betul. Kemudian kalian tuh ke menteri segala macam gitu-gitu, itu usaha untuk supaya, karena kebingungan tadi kan, loh yang kita tahu selama ini kan A nih. Tapi kenapa ternyata sekarang kok jadi B gitu. Jadi datanglah kayak bikin peraturan kan. Pak sebenarnya A atau B sih gitu. Nanya itu. Udah ada kejelasan belum? Waktu pas ke Pak Menteri kan udah kita ngobrol, iya nanti seharusnya begini. Oke, nanti kita kita cari solusinya ya. Solusinya gitu. Terus salah satu usaha lagi adalah nanya ke MK itu yang disarankan. Kita tanya ke MK kalau gitu arti daripada si pasal ini dan segala macamnya. Jadi makanya uji materi. Sekarang pertanyaan manajemen kolektif nih siapa sih? Pemerintah kah, swasta bukan kah? Nah jadi kalau gue ceritain dikit ya. Iya dikit. Jadi kan si performing rights itu juga sebenarnya bukan baru sih ya, tapi dari zaman awal musik awal pertama kali itu juga belum ada gitu. Habis itu dibikin lah mulai dengan teknologi dan segala macam. Akhirnya dibikinlah peraturannya. Dulu itu LMK aja yang ada. LMK-nya ada banyak, ada KCI, ada terus jadi banyak LMK-nya. Nah, pada saat LMK jadi banyak, tuh ada masalah. Masalahnya adalah, misalnya gue punya restoran. Hari ini gue ditagih sama LMK ini. Besok ditagih lagi sama LMK yang satu lagi. Jadi kan bingung, loh, kan kemarin gue udah bayar ke sini. Nah, karena ada problem itu, dibikinlah LMKN di atasnya. Dia yang paling berkuasa. LMKN itu di atas LMK. Gitu. Nah, sekarang jadi kedudukan LMK di situ tuh. Dia di bawah pemerintah atau dia swasta? Dia diawasi oleh pemerintah, tapi dia nggak dapat budget sih sebetulnya. Jadi dia budgetnya sendiri. Berarti dia swasta tapi diawasi oleh pemerintah. Iya betul. Betul ya. Kemudian bayar ke sana, nanti ini bayar ke sini, tapi dalam sistem pembayaran pasti ada problem tuh. Iya, itu dia makanya yang gue bilang tuh kayak kemarin, kayaknya memang sih kalau kita dengar sekilas ya, ada dari IO bilang misalnya, gue tuh nggak semua IO juga mengerti sebetulnya sejauh ini ya, bahwa mereka mesti bayar. Kenapa gue mesti bayar gitu segala ya, nggak semuanya ngerti. Ada beberapa yang udah ngerti, mereka bayar. Tapi kadang-kadang mereka pun yang bayar kadang-kadang tuh dapat apa istilahnya ya, dapat protes. Jadi ada pencipta lagu yang nanya, ini kan lagu gue dimainin. Iya, gue udah bayar kok ke LMK, tapi kok gue nggak dapat laporannya ya gitu. Ini kalau gue dengar cerita dari IO ya. Gitu. Nah, habis itu ada juga misalnya pencipta lagu nanya ke LMK-nya, gue kok cuma dapat segini ya. Nah, untuk dapat laporan detailnya itu nggak mudah. Untuk dapat laporan detail kenapa dia dapat segitunya. Nah, gitu. Tapi ada juga yang dapat detail, ada juga. Jadi kayak
Ya tidak. Mesti dicari tahu sih Iya, sebenarnya tidak. gimana sih sampai nggak lancar nih gitu Iya. laporannya gitu. Itu jadi problem Nah, itu akhirnya. jadi problem. Makanya gue bilang pas di video kan gue bilang bahwa kayaknya ini sumber kekecewaannya. Jadi karena kecewa muncullah si ide direct licensing. Iya, nah itu kan sekarang akhirnya berkembang. Ya, Jadi kayak saut-sautan. ya. Nah ada netizen gue nanya, itu Mas Boril sama Mas Ahmad Dhani nggak mau ketemuan tuh? Nah, ini tuh. Jadi waktu itu kalau aksi kan udah lama ya. Iya. Berkumpulnya udah lama. Heeh. Kalau kita kan baru. Jadi waktu Mas Dhani minta kita ketemu itu, kitanya aja belum ketemu satu sama lain. Kita baru ngobrol lewat WhatsApp group, ngobrol lewat telepon dan segala macam. Belum di apa istilahnya, belum Iya. serak betul gitu. DPR komisi berapa sih ini kalau kayak begini nih? Kalau ini ntar Haki itu Tiga di ya? Komisi 13 kalau nggak salah. Oh 13. Oh, 13. Oke. Dikumpulin tuh semuanya. Ya, kita sih pengen kayak gitu ntar. Pengennya begitu sebenarnya ya? Iya kan, ya langkah yang kita lakuin itu kan adalah selalu ke pemerintah ya. Nanya, Pak ini sebenarnya kayak gimana sih? Gitu kan pertama kali ke Pak Menteri, terus ke MK, terus nanti mungkin kita minta juga ke DPR untuk ini, untuk Iya. clarify lah gimana biar nggak panjang. Karena kan industri musik Indonesia itu kan termasuk maju ya di Asia. Di Asia. Lumayan maju, jadi industrinya tuh kenceng, tiap hari tuh ada aja gitu kan pertunjukan. Betul. Nah kalau misalnya tiap hari ada pertunjukan dan ini lama selesainya kan orang bingung terus, apalagi yang nyanyi kan bingung. Betul, dan itu akan jadi polemik. Masalahnya adalah yang aku tangkap lama-lama jadi personal. Iya. Ngerasa nggak? Iya. Iya kan? Iya, nggak enak ya? Nggak enak lah. Orang kita biasa kerja sama bareng-bareng, Iya. pencipta sama penyanyi. Kalau sekarang, kok jadi gini tuh kan jadi aneh ya. Biasanya kan, oke, bikin kayak gimana? Bikin kayak gini. Oh, gue nyanyiin gini-gini gitu. Harusnya begitu. Kalau misalnya seorang Ariel dengan bandnya lah misalnya, kemudian lagu lu dipakai gitu, Ya. is it problem for you? Atau lu ingin apa yang menjadi hak lu juga tersampaikan ke lu? Makanya yang kita omongin apa? Performing rights atau mechanical atau yang lainnya? Karena performing rights itu kan soal kalau dibawain di panggung ataupun diputar musiknya di tempat umum Oke. gitu. Tapi kalau orang mau ngerekam ulang itu beda urusan lagi. Misalnya, gue penyanyi kafe, Nah, gue hidup nih dengan bernyanyi dengan lagu orang. ya. Gue nyanyi dong, lagu-lagu lu pasti kan yang disukain di kafe itu akan menjadi daya tarik misalnya. Ya. Gue nyanyi nih, gue pakai lagu lu nih, ini gimana jadinya? Nyanyi aja sih. Kalau dengan aturan yang kita ketahui ya, lu mau nyanyi aja. Nanti harusnya nih apa istilahnya Pihak dari- sempurnanya gitu. Idealnya tuh nanti pas lu nyanyi tuh ada lagu apa aja yang lu nyanyiin. Iya. Nah nanti si pemilik tempat akan menulis itu di Melis. draft, dia kirim ke LMKN. LMK, sorry, ke LMK. Nanti dia bilang ini aja yang dinyanyiin, berapa mesti bayarnya. Nanti LMK distribusi ke yang punya lagu, gua gitu. Jadi lu kalau untuk sekarang nih ada penyanyi-penyanyi kafe pakai lagu lu atau untuk tujuan komersil lah, komersil dalam skala skop yang kecil. Ya secara ini sih nggak apa-apa, Iya, nyanyiin tetap aja. ada kayaknya ya. Ya udahlah ya, gitu ya pasti ya. Iya, cuman kemarin ada yang salah. Jadi dipakai nggak bayar, bukan gitu. Dipakai nggak usah izin, gue bilang. Karena kan sifatnya, karena luas ya. Kan gue nggak tahu yang ada nyanyi di mana. Iya. Kalau gue pengen semuanya izin gitu, misalnya yang punya kafe itu agak repot ya. Repot pasti. Ya kan repot. Lu harus punya tim sendiri untuk ngurusin itu. Nah, karena tim yang ngurusin itu LMK. Harusnya LMK, sehingga terbagilah profitnya dan lain-lain dan Ya. jelas gitu ya. Jadi gue tetap konsen bikin lagu, konsen manggung. Iya. Jadi cukup jelas lah ya, cukup jelas ya. Orang tuh jadinya cukup jelas problemnya di mana. Nanti semoga urusan permusikan dan teman-teman ini bisa selesai juga. Iya, betul. Dengan baik, karena aku lihat kan di sini nanti personal gitu. Nggak mungkin kalau gue lihat tuh karena musik itu di dalamnya kan agak rumit tadi. Begitu dilempar ke publik yang nggak ngerti dunia musik, jadi punya pandangan yang berbeda. Kebelah dua nih. Jadi pandangan beda. Jadi mesti tahu dunia musiknya. Oh, yang biasanya begini gitu, yang biasanya begitu gitu. Jadi ada dua kubu aja ya. Jadinya terlihat seperti ada dua kubu. Padahal menurut gue ya, satu hal yang kita sama banget adalah gimana caranya LMK itu bisa optimal. Gampang, malah bukan 2, 3. Jadi ada penyanyi, ada pencipta, ada APMI. APMI itu Asosiasi Promotor Indonesia. Itu juga 3 itu kan yang ada di industri itu ya.
kan APNI juga pengen misalnya kalau gue daftarin kalau gue lapor ke LMK gimana caranya yang gampang ya gitu. Apakah bisa pakai barcode aja atau apa gitu kan? Iya. Dunianya udah maju nih. Secara mekanisme biar transparan, cepat, Nah. karena setiap hari orang performing Ya, dan lain-lain. setiap hari kan. Paham gitu. gue maksudnya. Nah itu tuh yang masih belum Menemukan bisa titik. dioptimalkan. Kayaknya kalau itu optimal, pencipta lagu, promotor, penyanyi, kayaknya bahagia deh. Apalagi menurut gue ya kalau itu optimal, pencipta lagu itu harusnya bisa dapat lebih banyak ya. Karena kan kalau misalnya sendiri mungkin cuma beberapa yang bisa ditagih langsung. Betul. Tapi kalau lewat LMK-nya bagus, itu bisa seluruh Indonesia tuh ditagihnya kan. Harusnya begitu. Harusnya lebih banyak masuknya. Iya, harusnya ya, jadi menurut gua. semua itu mendapatkan porsinya dan nyaman dan kejadian-kejadian ini tidak akan terulang. Iya, Nah, betul. kalau masalah ini nggak beres, nanti akan ada nih lagi nanti. Iya. Another Agnes Mo, another Ang Arman, another Ahmad Dhani, atau Iya. mungkin pelaku yang masih sama dan akhirnya bisa gontok-gontokan. Iya sayang banget kan kita mestinya kan harmoni. Iya, harusnya